Hai semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu kita akan membuat fitur proteksi rute atau endpoint, logout, dan juga get usernya. Nah, untuk tahap pertama mungkin kita buat dulu untuk middleware untuk mengatasi proteksi rutenya, yaitu root router middleware nantinya yang akan kita gunakan. Kita buat middleware-nya di folder middleware, new file, kita sebut saja namanya out middleware. Itu untuk middleware autentifikasi. Kita import dulu apa-apa yang kita butuhkan. Pertama kita import JWT nya from JSON Web Token, supaya kita bisa tahu user yang login berdasarkan JWT nya nanti. Kita juga bisa import model dari user. Kita import, kita sebut saja nama sini user from // masuk ke model / user model.js, dan kita bisa panggil juga untuk async handlernya, import async handler from / async handler.js, yaitu untuk mengatasi asinkronusnya. Selanjutnya kita bisa ekspor fungsi, kita sebut saja namanya protected middleware, sama dengan gunakan async handler. Kemudian fn nya berdasarkan async request respond dan juga next. Dan di sini kita buat variabel kosong atau variabel yang tidak ada isinya untuk menampung tokennya nanti. Di sini kita bisa ambil tokennya berdasarkan request cookies-nya. Sini token, kita isi variabel tokennya dengan request cookies .jwt. Nah, karena di sini kita simpan token kita di cookiesnya bagian jwt-nya. Kemudian buat kondisi if jika tokennya ada, maka kita di sini buat try and catch const decoded. Nah, fungsi dari decoded-nya ini kita coba ambil ID dari user berdasarkan tokennya. Sini jwt titik verified, kemudian panggil token. Nah, kemudian di sini kita disuruh panggil secret public key-nya atau jwt secret-nya. Nah, untuk jwt secret-nya sudah kita buat di dalam environment, berarti kita tinggal gunakan process.env.jwt secret. Nah, setelah kita dapat verifikasi dari JWT-nya berdasarkan token, selanjutnya kita masukkan user ID-nya masuk ke dalam request user. Di sini await, panggil modelnya user find by ID, yaitu decoded titik ID, untuk ambil ID dari user yang login, yang kita ambil datanya berdasarkan find by ID. Dan juga di sini kita bisa masukkan select minus password supaya passwordnya tidak tampil. Jadi semua kolomnya akan tampil atau semua fieldnya akan tampil kecuali field dari passwordnya. Kemudian setelah ini selesai, kita next. Tapi jika tokennya tidak didapatkan, berarti kita atur di cache-nya. Tokennya error, kita atur di cache-nya untuk menampilkan errornya. Di respon dengan status membuat 01, yaitu status untuk unauthorized, yaitu kita belum melakukan autentifikasi, login ataupun register, atau token kita belum ada. Kita throw new error. Message-nya apa? Di sini not auto raised token fail. Nah, selain itu else di sini. Jadi jika tokennya didapatkan, tapi di sini jika tokennya tidak didapatkan, kita tampilkan juga errornya. Itu respon dengan status
401, kemudian throw new error, kita sebut saja errornya hampir sama, cuman di sini mungkin kita ganti not authorized, no token, atau tokennya tidak ditemukan. Nah, kemudian kita tinggal pasang middleware-nya ini ke dalam router yang kita ingin proteksi. Kita masuk ke router, bagian alt router. Nah, contoh kita proteksi untuk router atau endpoint get usernya ini. Jadi sebelum dia melakukan request dan responnya, kita panggil dulu proteksi routernya. Sini import, panggil protected middleware.js dari out middleware.js, dan kita panggil di tengah-tengahnya. Nah, ini disebut dengan root level middleware, yaitu kita masukkan middleware-nya di dalam sebuah router-routernya atau di router-router tertentu. Nah, kita protect middleware-nya, kita coba testing di dalam Postman apakah protect middleware-nya di jalan atau tidak. Kita jalankan dulu aplikasinya di terminal. Kita jalankan npm run dev. Oke, di sini sudah jalan dan database-nya juga sudah connect. Kita masuk ke Postman. Oke, di sini kita lakukan send untuk get user. Nah, di sini akan muncul errornya yaitu 401 unauthorized, dengan error yaitu not authorized, no token, atau tokennya belum ada di dalam cookiesnya. Nah, tapi kalau kita melakukan login, contoh di sini saya login pakai user LSK30 ini, send. Nah, ini cookiesnya sudah terisi yaitu di JWT. Nah, kemudian kita cek di sini, send. Nah, kita bisa langsung akses fungsi dari request response-nya. Jadi dia cek dulu untuk middleware-nya, kalau dia ada gagal, dia tidak bisa akses routernya, tapi kalau berhasil, dia baru bisa akses request dan respon dari router tersebut atau endpoint tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba buat untuk fungsi get user-nya ini, yaitu kita tampilkan usernya berdasarkan token yang kita terima. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat di controller, out controller. Kita buat fungsinya const get user atau get current user, sama dengan kita jalankan async handler-nya, kemudian async request respon, dan jangan lupa kita ekspor. Nah, di sini kita buat const user, kita tampung nilainya ke dalam variable user, await user titik find by id, dimana id-nya kita ambil dari request titik user titik id, dan select, kita tidak perlu tampilkan passwordnya, password dari user tersebut. Nah, kemudian kita tinggal buat di sini kondisi. Jadi jika usernya dia dapatkan, maka kita return respon dengan status 200, kemudian titik JSON, kita tampilkan nilai dari user tersebut. Nah, tapi selain itu, jika usernya tidak ada berdasarkan tokennya, kita lempar sebuah error dengan respon status 404, yaitu not found, kemudian throw new error user not found, seperti ini. Sebelum kita testing dalam Postman, kita daftarkan
fungsinya ini dalam routernya. Masuk ke dalam out router, masukkan fungsinya ke sini, ke importnya dulu, habis itu jalankan setelah proteksi middleware-nya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi di Postman, send. Nah, ini kita dapat user berdasarkan token user yang sedang login, yaitu reski30@mail.com. Sini kita sudah berhasil untuk membuat fungsi get user. Selanjutnya fitur terakhir yaitu untuk logout usernya yang akan kita buat. Kita masuk lagi ke dalam codingan, berarti yang ini. Kita buat dulu fungsinya di out controller, export cons logout user, sama dengan kita gunakan saya sini asynchronous biasa karena lumayan simple, kita cuma menghapus cookiesnya saja. Jadi async request respond, kemudian kita ambil respon cookiesnya yaitu JWT yang menampung tokennya, kita isi kosong. Kemudian di sini untuk optionnya kita masukkan HTTP only (2) true dengan new date dengan expire-nya. Berdasarkan new date titik now, yaitu tanggal sekarang, supaya cookiesnya juga expire atau tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita ganti date-nya jadi hari dan waktu sekarang, dan kita atur respon dengan status 200.json, tampilkan message logout berhasil, seperti ini. Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam routernya fungsinya. Masuk ke routernya lagi, kita import dulu logout user dan kita gunakan di sini. Nah, yang ini juga dia butuh yang namanya proteksi rutenya, yaitu protect middleware, kemudian logout user. Jadi cek dulu apakah usernya sudah login atau belum, kemudian dia bisa lanjut ke penghapusan cookiesnya. Kita coba testing dalam Postman. Oke, jadi di sini kita masih ada cookiesnya yang JWT ini belum kosong. Tapi pada saat kita logout, ini logout berhasil, cookiesnya bakal terhapus. Dan kalau kita cek di header, bagian cookiesnya yang JWT itu menjadi kosong kembali dan sudah expire dari tanggal sekarang atau hari sekarang. Dan kalau dia sudah logout, berarti kita tidak bisa akses lagi get usernya. Kita harus lakukan login lagi. Nah, errornya akan sama seperti yang tadi, yaitu not authorized, yaitu tokennya tidak ditemukan. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk proteksi router, logout, dan juga get user. Jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.